Assalamualaikum. Wahai saudaraku, jangan lupa tinggalkan sholawat di komentar agar hidup penuh berkah dan like video ini agar channel kami terus berkembang. Perjalanan hidup Abu Hurairah, sahabat Nabi Muhammad yang dikenal sebagai perawi hadits terbanyak sepanjang sejarah Islam. Berasal dari suku Daus di Yaman dan hidup dalam kemiskinan. Abu Hurairah hijrah ke Madinah dan memeluk Islam. Ia kemudian mengabdikan hidupnya untuk mendampingi Rasulullah dan menghafal ribuan sabda beliau. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel kami. Langit Yaman sore itu dipenuhi awan jingga yang menggantung tenang. Di desa kecil milik Bani Daus, aroma kopi dan rempah menguar dari tungku-tungku tanah liat yang menghangatkan malam. Di sudut salah satu gubuk sederhana, seorang pemuda duduk bersila. Tangannya sibuk mengelus seekor anak kucing kecil yang meringkuk di pangkuannya. Dialah Abdurrahman bin Sher, kelak lebih dikenal dunia Islam dengan nama Abu Hurairah, bapak anak kucing. Sejak kecil, Abdurrahman dikenal sebagai anak yang lembut. Ia menyayangi binatang, terutama kucing-kucing liar yang sering kelaparan di pelataran masjid. Setiap pagi, ia akan membawa potongan makanan, menyelipkannya ke bawah batu atau semak, tempat kucing-kucing itu biasa bersembunyi. Ibunya, seorang wanita tua yang buta huruf namun penuh kasih, sering menegurnya. Kamu terlalu baik pada kucing-kucing itu. Nak, mereka tak akan memberimu apapun. Tapi Abdurrahman hanya tersenyum. Siapa tahu, di hari nanti, Allah membalas kasih sayang sekecil ini. Jawabnya sambil menggendong anak kucing ke dalam pelukannya. Waktu berlalu. Di tengah pegunungan Yaman yang jauh dari pusat dunia Arab, kabar aneh mulai menyebar. Seorang lelaki dari Mekah mengaku sebagai Rasul, utusan Allah, menyeru pada agama baru yang mengajak menyembah Tuhan yang Esa, meninggalkan berhala, dan menegakkan keadilan. Sebagian orang mencibir, sebagian mendengarkan dengan rasa ingin tahu. Namun satu orang dari Bani Daus merasa terpanggil, Tufail bin Amr, kepala suku mereka yang juga penyair cerdas. Ia pergi ke Mekah untuk mencari tahu sendiri. Berhari-hari kemudian, ia kembali, tapi bukan dengan keraguan. Ia pulang membawa keimanan. Dia bukan penyair, bukan penyihir, bukan pendusta, kata Tufail kepada sukunya. Muhammad adalah utusan Allah. Aku bersaksi atasnya. Abdurrahman bin Sher adalah salah satu dari segelintir yang langsung menerima ajakan itu. Sesuatu dalam dirinya tersentuh. Ia merasa seolah hati yang lama tidur telah dibangunkan. Namun dakwah Islam tak selalu diterima dengan baik, bahkan oleh kaumnya sendiri. Bani Daus menolak Tufail. Mereka mencemoohnya, mencurigainya. Maka Tufail kembali ke Madinah, mengadu pada Rasulullah tentang kaumnya. Ya Rasulullah, doakan kehancuran bagi Bani Daus, serunya dengan sedih. Namun Rasulullah malah mengangkat tangannya dan berdoa. Ya Allah, berilah petunjuk kepada Bani Daus, dan datangkan mereka kepadaku dalam keadaan beriman. Doa itulah yang memeluk hati Abdurrahman bin Sher. Bersama segelintir orang yang percaya, ia ikut Tufail menuju Madinah. Perjalanan itu panjang, melelahkan, melewati padang tandus, kota-kota asing, dan bahaya para perampok. Tapi semangat iman menyalakan langkah mereka. Setiap malam, Abdurrahman berbagi makanannya dengan kucing kecil yang selalu dibawanya, diselipkan di bawah sorbannya. Kenapa kamu membawanya terus? Tanya seorang sahabat. Abdurrahman tersenyum. Ia adalah teman seperjalanan. Ia tak pernah mengeluh, tak pernah membangkang. Dan ia selalu mendengarkan bacaan Qur'anku dengan tenang. Sesampainya di Madinah, Abu Hurairah langsung menuju Masjid Nabawi. Di sanalah, untuk pertama kalinya, ia memandang wajah Rasulullah. Segala kelelahan, keraguan, dan luka yang pernah ada, seolah terhapus saat ia melihat wajah sang Nabi. Wajah itu penuh cahaya, teduh, dan hangat. Air matanya mengalir tanpa sadar. Assalamu alaika ya Rasulullah, ucapnya pelan. Rasulullah memandang pemuda itu. Ia melihat pakaian compang-camping, tubuh kurus, dan seekor anak kucing yang menempel erat di pangkuannya. Apa namamu? Tanya Rasulullah. Abdurrahman bin Sher, jawabnya. Engkau suka kucing? Iya, ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum dan berkata, engkau adalah Abu Hurairah. Sejak saat itu,
Nama itu melekat padanya. Abu Hurairah, dan tak banyak yang ingat lagi nama aslinya. Abu Hurairah menjadi penghuni Esyufah, teras Masjid Nabawi yang menjadi tempat tinggal para sahabat miskin yang belajar langsung dari Rasulullah. Ia tidur di lantai tanah, berbantalkan lengan, dan seringkali hanya makan kurma seadanya. Namun baginya, kedekatan dengan Nabi lebih berharga dari dunia dan isinya. Ia punya satu tujuan, menghafal sebanyak mungkin sabda Rasulullah. "Wahai Rasulullah," katanya suatu hari, "aku mendengar banyak hadis darimu, tapi aku lupa." Rasulullah bersabda, "Bentangkan selendangmu." Abu Hurairah membentangkannya. Nabi menggerakkan tangan seolah menuangkan sesuatu ke dalam selendang itu. Kemudian ia bersabda, "Peluklah ini." Abu Hurairah memeluk selendangnya erat. "Demi Allah," kata Abu Hurairah kemudian, "sejak hari itu aku tidak pernah lupa satu hadis pun yang aku dengar dari Rasulullah." Hari-hari berlalu. Abu Hurairah menjadi seperti bayangan Rasulullah, mengikuti kemanapun beliau pergi, mendengarkan, mencatat dalam ingatannya, dan merenungi maknanya. Ia menyaksikan momen-momen besar, pembebasan Mekah, khutbah-khutbah penting, dan percakapan Rasulullah dengan para sahabat dalam berbagai situasi. Meski tidak ikut banyak perang karena baru masuk Islam di tahun-tahun akhir, cintanya pada Nabi tak pernah surut. Ia tidak membawa pedang, tapi membawa pena hati yang tajam, mencatat sabda-sabda yang kelak menjadi cahaya bagi umat. Di malam hari, Abu Hurairah sering duduk sendiri di pojok masjid. Ia berbicara dengan kucing kecilnya, yang tetap menemaninya. "Kau tahu, jika aku mati besok, aku ingin dikenang bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai penjaga warisan Nabi." Kucing itu mendengkur pelan, seolah setuju. Satu waktu, seorang sahabat bertanya padanya, "Kenapa engkau meriwayatkan begitu banyak hadits, sementara engkau bukan sahabat paling awal?" Abu Hurairah menjawab dengan tenang, "Kalian sibuk berdagang, kalian sibuk dengan keluarga. Aku tinggal di masjid bersamamu, ya Rasulullah. Aku mendengar, aku mengingat, aku menjaga. Itu tugas yang aku pilih." Dan di malam-malam itu, di Madinah yang sunyi, Abu Hurairah memandang langit dan tersenyum. Ia tahu hidupnya tak besar di mata dunia, tapi ia memeluk sabda Nabi seperti harta dan menjaganya untuk masa depan yang belum lahir. Ia bukan penakluk, ia bukan penyair, tapi ia adalah penjaga lidah Nabi. Dan itu, dalam pandangannya, adalah kemuliaan sejati. Matahari Madinah mulai merayap naik di balik pegunungan Uhud. Cahayanya menyinari halaman Masjid Nabawi yang masih sepi. Di pojok teras masjid, seorang pemuda berkain lusuh duduk bersandar pada tiang. Bibirnya bergerak lirih, mengulang-ulang sabda-sabda yang didengarnya kemarin dari Rasulullah. Dialah Abu Hurairah, si miskin dari Yaman yang tak pernah melewatkan satu kata pun dari lisan Nabi. Abu Hurairah hidup dalam kesederhanaan mutlak. Ia tidak punya rumah, tidak punya harta, tidak punya keluarga di Madinah. Tempat tinggalnya adalah Esyufah, bagian belakang masjid yang beratap pelepah kurma. Di sanalah para sahabat miskin, para penuntut ilmu sejati, tinggal dan berguru langsung kepada Nabi. Sahabat-sahabat lain yang punya keluarga atau pekerjaan seringkali tidak dapat mendampingi Nabi setiap waktu. Tapi Abu Hurairah hadir di setiap majelis, setiap perjalanan, setiap kesempatan Nabi berbicara. Ia duduk di dekat kaki beliau, memperhatikan, mendengarkan, dan menyimpan sabda-sabda itu dalam hatinya yang penuh cinta. Suatu siang, saat cuaca begitu terik dan lapar melilit perut, Abu Hurairah duduk memegang perutnya, matanya berkunang. Ia belum makan sejak kemarin. Seringkali, ia berpura-pura mengikat perutnya dengan batu karena rasa lapar yang tak tertahankan. Ia melihat Umar bin Khattab lewat dan mencoba bertanya padanya tentang ayat Al-Quran, berharap Umar mengajaknya makan. Tapi Umar tak menangkap isyarat halus itu dan hanya menjawab pertanyaan lalu berlalu. Kemudian datanglah Rasulullah. Beliau melihat wajah Abu Hurairah yang pucat dan lemah dan langsung tersenyum lembut. "Abu Hurairah," sabda beliau, "ikutlah bersamaku." Tanpa bertanya, Abu Hurairah mengikuti beliau sampai ke rumah. Di sana, Rasulullah memintanya duduk. Lalu beliau menuangkan susu ke dalam mangkuk dan berkata, "Pergilah, panggil saudara-saudaramu dari Esyufah." Abu Hurairah bimbang.
Dalam hati ia ingin langsung meminum susu itu, tubuhnya sangat lemah. Tapi perintah Rasulullah lebih utama. Ia pun pergi dan memanggil mereka. Datanglah para sahabat miskin itu, wajah mereka sama letih dan lapar seperti dirinya. Mereka duduk melingkar. Rasulullah memberikan mangkuk kepada Abu Hurairah. Berikan kepada mereka satu persatu, dan jangan tinggalkan satu pun. Satu demi satu, Abu Hurairah menyerahkan mangkuk itu, dan ajaibnya, mangkuk yang kecil itu tak pernah habis. Hingga akhirnya, semua telah minum. Rasulullah tersenyum dan berkata, "Sekarang giliranmu, Abu Hurairah." Dengan tangan gemetar, ia meminum susu itu. Rasanya lebih manis dari madu, lebih lembut dari embun pagi. Hatinya gemetar, bukan karena susu itu, tapi karena cinta dan kasih sayang Nabi yang meliputinya. Dalam setiap majelis ilmu, Abu Hurairah hadir. Ia tidak menulis, karena ia buta huruf, tapi ingatannya tajam bagaikan mata pedang. Dengan kekuatan doa Rasulullah, ia mampu menghafal ribuan hadits. Suatu hari, ia berkata, "Wahai Rasulullah, siapa yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat?" Nabi tersenyum dan menjawab, "Aku mengira tidak ada seorang pun yang lebih dahulu menanyakan hal ini darimu, karena aku melihat engkau sangat bersemangat terhadap hadits. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku di hari kiamat adalah yang mengucapkan, La ilaha illallah, dengan tulus dari hatinya." Jawaban itu seperti harta karun bagi Abu Hurairah. Ia menyebarkannya dengan semangat, memastikan umat Nabi tahu bahwa keikhlasan adalah kunci keselamatan. Namun hidup Abu Hurairah bukan hanya duduk di majelis. Ia juga ikut dalam peristiwa besar. Salah satunya adalah Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah yang bersejarah. Ia menyaksikan Ka'bah dibersihkan dari berhala. Ia mendengar langsung Nabi berkata kepada penduduk Mekah, "Pergilah, kalian bebas." Padahal mereka dulu mengusir beliau, memeranginya. Abu Hurairah menangis haru. Ia mengingat hari-hari ketika dirinya sendiri disakiti kaumnya karena beriman. Tapi hari itu, ia melihat puncak kasih sayang Islam. Ampunan bagi musuh yang kalah. Setiap hari, Abu Hurairah semakin yakin bahwa tugas hidupnya adalah menjadi penyambung lidah Nabi. Ia tahu Nabi tidak akan hidup selamanya. Maka, setiap sabda, setiap isyarat, ia simpan erat dalam ingatan. Di masa-masa akhir kehidupan Rasulullah, Abu Hurairah semakin sering menangis. Ia tahu waktu itu akan datang. Ia ingin menghafal sebanyak mungkin sebelum cahaya itu padam. Dan benar saja, tidak lama kemudian, Rasulullah jatuh sakit. Abu Hurairah hampir tak pernah beranjak dari sisi beliau. Ia menyaksikan kesabaran Nabi menahan sakit. Ia mendengar wasiat terakhirnya, jagalah solat, dan perlakukan budak kalian dengan baik. Ketika Rasulullah wafat, dunia Abu Hurairah seolah runtuh. Ia menjerit, menangis di pelataran masjid. Ia tidak tahu harus bagaimana hidup tanpa melihat wajah itu lagi. Tapi ia juga tahu, tugasnya belum selesai. Tugas itu justru baru dimulai. Hari-hari berlalu, dan zaman berganti. Kepemimpinan Islam berpindah ke tangan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar bin Khattab. Abu Hurairah tetap hidup sederhana. Namun kini, ia mulai didatangi oleh banyak orang. Para sahabat, tabi'in, dan pelajar dari berbagai penjuru datang padanya untuk mendengarkan hadits-hadits Nabi. Ia mengajarkan dengan tenang, dengan teliti. Ia tidak pernah menambah atau mengurangi satu huruf pun. Ia menyebutkan sanad, waktu, dan tempat, seolah peristiwa itu baru terjadi kemarin. Seseorang bertanya padanya, "Bagaimana kau bisa mengingat semua ini, sementara kami pun hadir saat itu dan telah melupakannya?" Abu Hurairah menjawab, "Kalian sibuk dengan urusan dunia. Aku hanya punya Nabi, dan aku menyimpannya dalam hatiku seperti seseorang menjaga emasnya." Meski ia dikenal sebagai lautan hadits, Abu Hurairah tetap rendah hati. Ia selalu mengatakan, "Seandainya bukan karena 2 ayat dalam Al-Quran, aku tidak akan meriwayatkan satu hadits pun." Kemudian ia membaca, "Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknat Allah dan dilaknat oleh semua makhluk yang dapat melaknat." Quran Surat Al-Baqarah
159. Itulah yang membuatnya terus berbicara, bukan karena ingin terkenal, tapi karena takut kepada Allah jika menyembunyikan ilmu. Di masa Umar bin Khattab menjadi khalifah, Abu Hurairah diangkat menjadi gubernur Bahrain. Tapi ia tetap hidup sederhana, tidak pernah memperkaya diri, dan ketika masa jabatannya selesai, ia kembali ke Madinah tanpa membawa kekayaan. Umar bertanya, "Apakah kau merasa aman dari godaan harta?" Abu Hurairah menjawab, "Aku hidup dengan satu tujuan, menyebarkan sabda Rasulullah, dunia bukan bagianku." Umar memeluknya. Ia tahu Abu Hurairah adalah amanah yang dijaga langit. Di masa tuanya, Abu Hurairah sering mengunjungi makam Rasulullah. Ia duduk lama, diam, kadang menangis. "Ya Rasulullah," bisiknya, "aku telah menyampaikan apa yang kau ajarkan. Semoga aku tidak hianat." Dan ketika malam tiba, ia akan duduk bersama kucing-kucing liar di sudut Madinah. Ia memberi mereka sisa makanan, membelai mereka, seperti dulu di Yaman. Seseorang pernah bertanya, "Mengapa engkau terus menyayangi mereka?" Abu Hurairah menjawab sambil tersenyum, "Mereka tidak pernah mencela sabdaku. Mereka diam, tapi mengerti." Suatu pagi yang cerah di Madinah, udara sejuk berhembus dari arah utara. Abu Hurairah bangun dari tidurnya yang sederhana di sudut rumah mungilnya. Seperti biasa, ia memulai hari dengan sholat malam dan membaca ayat-ayat Al-Quran yang masih melekat kuat dalam benaknya. Hari itu, seperti biasa, beberapa pemuda dari kalangan tabi'in datang menghampirinya. Mereka membawa lembaran kulit, tinta, dan pena dari batang kurma. Mereka duduk melingkar di sekitar Abu Hurairah, penuh semangat. "Wahai Abu Hurairah," kata seorang pemuda bernama Abdurrahman bin Hurmuz, "ceritakanlah kepada kami satu hadits yang engkau dengar langsung dari lisan Nabi." Abu Hurairah tersenyum, matanya menerawang, seakan kembali ke masa 2 dekade lalu. Pada suatu hari, katanya perlahan, Rasulullah bersabda, "Siapa yang menghilangkan satu kesulitan dunia dari seorang mukmin, Allah akan menghilangkan satu kesulitan dari dirinya pada hari kiamat." Para pemuda menulis dengan tergesa, tidak ingin melewatkan satu huruf pun. Dan, lanjut Abu Hurairah, "Aku ingat betul bagaimana suara Nabi bergetar saat beliau mengucapkannya. Seolah beliau sedang berbicara kepada kalian hari ini." Jumlah hadits yang dihafal Abu Hurairah terus bertambah. Dalam semangatnya yang membara, ia menjelma menjadi gudang ilmu yang tak tertandingi. Dalam hidupnya, tercatat lebih dari 5.000 hadits diriwayatkan darinya. Ini adalah angka yang luar biasa. Bahkan sahabat-sahabat lain seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, maupun Aisyah meriwayatkan jauh lebih sedikit. Banyak yang heran, bagaimana mungkin seorang yang hanya bersama Nabi selama 4 tahun bisa meriwayatkan sebanyak itu? Pertanyaan itu bahkan muncul dari sebagian sahabat. Suatu hari, Marwan bin Al-Hakam, gubernur Madinah saat itu, menguji Abu Hurairah. Ia memanggil Abu Hurairah ke istananya, lalu menyuruh seseorang diam-diam duduk di balik dinding dan mencatat setiap hadits yang diucapkannya. Beberapa bulan kemudian, Marwan memanggil Abu Hurairah lagi dan meminta ia mengulang seluruh hadits yang pernah ia katakan dulu. Dengan izin Allah, Abu Hurairah mampu mengulang semuanya dengan redaksi yang sama, tak berubah satu huruf pun. Marwan terdiam. Ia akhirnya berkata, "Aku bersaksi, engkau benar-benar penjaga ilmu Nabi." Namun perjalanan Abu Hurairah tak selalu mulus. Ia juga pernah diserang fitnah. Sebagian orang menuduhnya banyak meriwayatkan hadits palsu atau terlalu berlebihan dalam menyebarkannya. Tapi waktu membuktikan segalanya. Para ulama besar di kemudian hari, seperti Imam Bukhari, Muslim, Ahmad bin Hanbal, dan lainnya, menempatkan Abu Hurairah di derajat tinggi. Mereka menyaring dan meneliti haditsnya, dan mendapati bahwa Abu Hurairah adalah sikah, terpercaya, dengan ingatan yang luar biasa. Abu Hurairah sendiri pernah berkata, "Seandainya bukan karena 2 ayat dalam Al-Quran, aku tidak akan meriwayatkan hadits satupun." Kemudian ia membaca, "Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknat Allah." Quran Surat Al-Baqarah 159. Baginya, meriwayatkan hadits adalah amanah suci,
bukan pencarian pujian. Di tengah kesibukannya sebagai pengajar, Abu Hurairah tak pernah melupakan kesederhanaan. Ia hidup dari sedikit harta. Rumahnya kecil, pakaiannya sederhana, tapi jiwanya luas. Ia suka bercanda, tapi tak pernah berdusta. Dalam beberapa majelis, ia bahkan membuat para murid tertawa karena gaya penyampaiannya yang hidup. Suatu kali, Abu Hurairah berkata, "Dulu aku sering pingsan karena lapar, dan orang-orang mengira aku gila. Tapi ia tertawa, bukan karena mengenang derita, tapi karena melihat bagaimana Allah membalik nasibnya, dari kelaparan menjadi lumbung ilmu bagi umat." Ketika Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan datang ke Madinah, ia begitu menghormati Abu Hurairah. Suatu hari, Muawiyah mengundangnya ke majelis istana. Disediakan makanan lezat, roti lembut, daging kambing, kurma ajwa, dan susu segar. Abu Hurairah memakannya perlahan. Ketika selesai, ia menangis. "Kenapa engkau menangis, wahai Abu Hurairah?" tanya Muawiyah. Ia menjawab, "Aku teringat Rasulullah. Beliau wafat dalam keadaan perutnya diikat dengan batu karena lapar. Sedang hari ini, aku makan seperti raja." Muawiyah terdiam. Majelis sunyi. Itulah Abu Hurairah. Di tengah kenikmatan dunia, ia tidak pernah melupakan Nabi yang ia cintai melebihi dirinya sendiri. Tahun-tahun berlalu, Abu Hurairah menjadi rujukan utama ilmu hadits di Madinah. Jika ada perbedaan pendapat, orang-orang berkata, "Tanyakan pada Abu Hurairah." Suatu hari, datanglah seorang pemuda dari Basrah, menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendengarkan hadits darinya. Ketika sampai, ia mencium tangan Abu Hurairah dan berkata, "Wahai sahabat Nabi, aku datang jauh-jauh hanya untuk satu sabda Nabi. Tolong berikan padaku yang paling menyentuh hatimu." Abu Hurairah memejamkan mata. Kemudian ia berkata, "Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghafalnya dan memahaminya, maka dia akan masuk surga." Pemuda itu menangis. Ia tak menyangka, dari ribuan hadits yang dihafal Abu Hurairah, yang dipilih adalah hadits tentang nama-nama Allah, tentang hubungan cinta antara hamba dan penciptanya. Malam-malam Abu Hurairah diisi dengan ibadah. Ia biasa membagi malamnya menjadi 3. Sepertiga pertama untuk tidur, sepertiga kedua untuk sholat, sepertiga terakhir untuk mengulang hadits. Pagi harinya, ia mengajar di masjid. Sore hari, ia mengunjungi makam Rasulullah, mendoakan beliau dengan air mata haru. Hatinya tidak pernah lepas dari ingatan pada Rasul. Di penghujung usianya, Abu Hurairah jatuh sakit. Sahabat-sahabat datang menjenguknya. Tapi ia justru tersenyum bahagia. Ia berkata, "Aku rindu kepada Rasulullah dan kepada surga." Hari itu, ketika azan subuh dikumandangkan, Abu Hurairah menutup matanya. Di sisinya, terdengar bisikan terakhirnya, "Ya Allah, temukan aku dengan kekasihku, Muhammad." Tubuhnya terdiam. Sang penjaga hadits telah kembali ke hadiratnya. Ribuan orang mengiringi jenazahnya di Madinah. Mereka menangis. Para ulama berkata, "Hari ini separuh ilmu Nabi telah pergi." Namun warisan itu tidak lenyap. Dari lisan Abu Hurairah, cahaya Nabi menyinari abad-abad berikutnya. Setiap hadits yang kita dengar hari ini sangat mungkin berasal dari beliau. Setiap ilmu yang kita dapatkan tentang akhlak, ibadah, cinta, sabar, jihad, tauhid, semuanya bersambung pada Abu Hurairah yang hidup hanya untuk menjaga sabda Nabi. Dan ia telah menunaikan amanahnya. Madinah tampak semakin ramai setelah wafatnya Rasulullah. Para sahabat besar mulai menyebar ke berbagai kota, membawa ajaran Islam ke pelosok dunia. Namun di balik geliat kejayaan itu, awan kelabu mulai menggantung. Fitnah muncul dari berbagai penjuru. Abu Hurairah menyaksikan masa-masa sulit itu. Setelah wafatnya Nabi, Abu Bakar naik menjadi khalifah. Di masa ini, banyak orang murtad dan menolak membayar zakat. Muncullah nabi-nabi palsu, seperti Musailamah Al-Kazzab. Negeri Islam yang baru lahir berada di ujung tanduk. Abu Hurairah, yang dikenal sebagai ahli hadits, bukan hanya duduk di majelis. Ia ikut bergabung dalam barisan pasukan Khalid bin Walid. Ia menyaksikan langsung perang Yamamah, pertempuran berdarah melawan pengikut Musailamah.
Darah menggenangi tanah, termasuk darah para penghafal Quran. Selepas masa Abu Bakar, datang Umar bin Khattab sebagai khalifah. Abu Hurairah diberi tanggung jawab menjadi gubernur Bahrain. Jabatan itu bukanlah kenikmatan, melainkan ujian besar. Abu Hurairah yang sebelumnya hidup sederhana, kini harus mengatur keuangan negara, menyelesaikan konflik rakyat, dan mengelola kekayaan. Namun, fitnah pun datang. Beberapa orang menyebarkan tuduhan bahwa Abu Hurairah memperkaya diri dari jabatan. Kabar itu sampai ke telinga Umar bin Khattab. Maka dipanggillah Abu Hurairah ke Madinah. Ia datang tanpa pengawal, membawa harta yang masih tersisa. Umar menatapnya tajam. "Wahai Abu Hurairah, apakah benar engkau menyimpan kekayaan yang bukan hakmu?" Abu Hurairah menjawab tenang, "Tidak, wahai Amirul Mukminin. Aku hanya menyimpan apa yang aku peroleh dari perdagangan dan hadiah yang halal." Umar tak langsung mempercayai. Namun setelah diselidiki, tidak ditemukan satu bukti pun bahwa Abu Hurairah berkhianat. Ia terbukti jujur. Umar pun berkata, "Engkau tetap sahabat Rasulullah yang aku cintai, namun aku tidak ingin engkau terfitnah dengan jabatan. Kembalilah ke Madinah." Sejak saat itu, Abu Hurairah lebih banyak menghabiskan waktunya mengajar dan meriwayatkan hadits. Ia menjauh dari politik dan kekuasaan, memilih duduk di bawah tiang Masjid Nabi bersama murid-muridnya. Namun fitnah tak berhenti. Ada kalangan yang mencibirnya. Mengapa Abu Hurairah meriwayatkan terlalu banyak hadits, padahal dia hanya bersama Nabi selama 4 tahun? Sebagian menyebarkan tuduhan bahwa hadits-haditsnya adalah rekayasa. Tapi para ulama ahli hadits, seperti Ibn Sirin dan Imam Zuhri, membela Abu Hurairah. Mereka berkata, "Kami belum pernah melihat seorang pun yang lebih hafal hadits dari Abu Hurairah." Abdullah bin Umar, sahabat yang terkenal dengan kehati-hatian, berkata, "Abu Hurairah lebih tahu hadits dari kami, karena kami sibuk berdagang, sementara ia selalu bersama Nabi." Di masa kekhalifahan Utsman bin Affan, Abu Hurairah tetap menjadi rujukan umat. Ia diangkat kembali sebagai pengelola zakat di wilayah Madinah. Tapi ia tetap hidup dalam kesederhanaan. Tidak pernah membangun rumah megah. Tidak mengumpulkan emas. Tidak mempekerjakan budak-budak. Suatu hari, seorang pejabat dari Syam datang berkunjung. Ia membawa karpet indah dan hadiah mahal. Ketika masuk rumah Abu Hurairah, ia tertegun. Rumah itu hanya berdinding tanah liat, tanpa hiasan apapun. Abu Hurairah hanya duduk bersandar pada tikar tua. "Wahai sahabat Nabi," kata pejabat itu, "mengapa engkau tidak memperbaiki rumahmu?" Abu Hurairah menjawab, "Karena rumahku yang sesungguhnya sedang dibangun di akhirat. Di sini hanya tempat transit." Namun ujian terberat datang di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Perpecahan melanda umat. Perang Jamal dan Perang Siffin mengguncang dunia Islam. Sesama sahabat saling berhadapan dalam medan perang. Abu Hurairah menolak ikut berperang. Ia berkata, "Aku akan menunggu sampai kalian kembali bersatu. Aku tak ingin darah kaum muslimin tumpah oleh tanganku." Sikapnya ini membuat sebagian orang memandangnya sebagai pengecut. Tapi ia tetap pada pendiriannya. Menjaga diri dari pertumpahan darah antar muslim adalah bentuk ketaatan kepada Nabi. Ia lebih memilih berdakwah dan meriwayatkan hadits di masjid, mengajarkan sabda Rasul yang murni kepada generasi muda. Pernah suatu hari, seorang pemuda memberanikan diri bertanya padanya, "Wahai Abu Hurairah, mengapa engkau tidak menyampaikan hadits sebanyak ini ketika Nabi masih hidup?" Abu Hurairah tersenyum, lalu menjawab, "Sesungguhnya kami, para sahabat, pernah takut untuk meriwayatkan hadits terlalu banyak saat Nabi masih hidup, karena takut salah. Tapi setelah beliau wafat, aku melihat kewajiban itu tak bisa diabaikan. Jika aku diam, siapa lagi yang akan menjaga warisan Nabi?" Pemuda itu menunduk. Ia paham, yang dihadapinya bukan sekadar penghafal hadits, tapi sang penjaga warisan kenabian. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, Abu Hurairah kerap menyendiri. Ia sering terdengar menangis di malam hari, membaca hadits-hadits tentang akhirat. Ia membaca, "Sungguh, orang yang paling hina di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang memiliki 2 wajah, yang satu dipakai untuk manusia ini, dan yang satu dipakai untuk manusia itu." Ia takut menjadi seperti itu, padahal orang-orang menganggapnya sebagai cahaya ilmu. Tapi semakin tinggi ilmu seseorang,
semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Salah satu murid dekatnya, Said bin Al-Musaib, pernah ditanya, "Apa yang membuatmu bertahan belajar pada Abu Hurairah selama bertahun-tahun?" Ia menjawab, "Karena setiap hadits yang disampaikan Abu Hurairah terasa seakan-akan Nabi masih hidup di hadapanku." Suatu hari, Abu Hurairah menderita demam tinggi. Tubuhnya lemah. Tetangganya datang menengok. Mereka mendengarnya terus mengucap, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, aku rindu engkau, ya Allah, aku rindu kekasihku, Muhammad." Ia memanggil anak angkatnya dan berpesan, "Jika aku wafat, mandikan aku dengan perlahan. Kafani aku dengan kain yang sederhana. Kuburkan aku dekat baki. Dan jangan tangisi aku terlalu lama, sebab aku telah menantikan saat ini sejak lama." Mereka pun menangis mendengarnya. Tak lama kemudian, Abu Hurairah wafat. Tahun itu adalah tahun 59 Hijriah. Usianya sekitar 78 tahun. Seluruh Madinah berduka. Para ulama, tabi'in, dan orang-orang awam berkumpul di Masjid Nabawi. Solat jenazah dilaksanakan. Ia dimakamkan di Baki, di antara para sahabat besar lainnya. Khalifah saat itu, Marwan bin Al-Hakam, turun langsung ke liang lahat. Ia berkata dengan suara bergetar, "Hari ini, umat kehilangan salah satu penjaga cahaya Nabi. Semoga Allah merahmati Abu Hurairah." Dan benar, hingga hari ini, setiap Muslim yang mengucap, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Atau, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala seperti pelakunya. Atau, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan hartamu, tetapi melihat kepada hati dan amalmu. Kemungkinan besar sedang mengutip hadits yang disampaikan Abu Hurairah. Begitulah warisannya, bukan emas, bukan istana, tapi ilmu yang mengalir hingga akhir zaman. Hari-hari berganti menjadi abad. Generasi berganti, negeri-negeri ditaklukkan, dan kekuasaan Islam membentang dari Spanyol hingga ke India. Namun di tengah perubahan zaman, nama Abu Hurairah tetap disebut-sebut, bukan karena kekayaan atau kekuasaan, tapi karena warisan ilmu yang ia jaga seumur hidupnya. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Syar Edosi, tapi dunia mengenalnya sebagai Abu Hurairah, bapak si kucing kecil, karena kasih sayangnya pada makhluk itu sejak masih muda. Julukan yang awalnya remeh menjadi gelar abadi dalam sejarah ilmu Islam. Setelah wafatnya Abu Hurairah, murid-muridnya menyebar ke seluruh penjuru dunia Islam. Mereka membawa ribuan hadits yang pernah didengar langsung dari lisannya. Salah satu murid terkenalnya adalah Said bin Al-Musaib, seorang tabi'in terkemuka di Madinah. Dialah yang kelak menjadi penghubung antara generasi sahabat dan para imam besar seperti Imam Malik. Dalam pelajaran-pelajaran di Masjid Nabawi, Said kerap berkata, Abu Hurairah tidak hanya menyampaikan hadits, ia menyampaikan cinta. Setiap kali ia menyebut nama Rasulullah, matanya berkaca-kaca. Hadits-hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah akhirnya menjadi fondasi utama ilmu hadits. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan lainnya, semua mencantumkan ratusan hadits darinya dalam kitab-kitab mereka. Namun, bukan berarti tak ada tantangan. Abad demi abad, orang-orang yang membenci sunnah Nabi mencoba menyerang kredibilitas Abu Hurairah. Mereka menuduhnya berlebihan meriwayatkan hadits. Mereka menyebutnya tukang dongeng. Tapi para ulama besar bangkit membela. Imam Syafi'i berkata, Abu Hurairah adalah orang yang paling kuat hafalannya terhadap hadits Nabi di zamannya. Imam Ahmad bin Hanbal juga menyatakan, tidak ada sahabat yang lebih banyak menghafal hadits dibanding Abu Hurairah. Bahkan Imam Al-Bukhari menjadikan hadits-hadits Abu Hurairah sebagai salah satu pilar utama dalam syahihnya. Ini adalah bentuk pengakuan tertinggi terhadap keabsahan sanad dan kejujuran Abu Hurairah. Seiring waktu, para penulis biografi Islam menempatkan Abu Hurairah dalam posisi yang istimewa. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah menyatakan, tidak ada seorang pun yang meriwayatkan dari Nabi sebanyak Abu Hurairah dan tidak ada satupun tuduhan terhadapnya yang terbukti benar. Nama Abu Hurairah bahkan diabadikan dalam masjid-masjid, sekolah, dan universitas. Dari pelosok Maroko hingga pedalaman Indonesia, dari anak madrasah hingga profesor hadits.
Semuanya menyebut Abu Hurairah sebagai pemegang kunci warisan sabda Rasul. Namun di balik semua kejayaan itu, sesungguhnya Abu Hurairah tetaplah sosok sederhana. Ia tidak pernah menyombongkan ilmunya. Dalam riwayatnya sendiri, Abu Hurairah berkata, "Jika bukan karena 2 ayat dalam Al-Quran, aku tidak akan berani meriwayatkan satu hadits pun." Lalu ia membaca, "Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari bukti-bukti yang jelas dan petunjuk." Quran Surat Al-Baqarah 159. Ia merasa bahwa menyampaikan hadits adalah amanah, bukan prestise. Suatu malam, salah satu muridnya bermimpi bertemu Abu Hurairah. Dalam mimpi itu, Abu Hurairah sedang duduk di taman hijau bersama seorang pria tampan yang berpakaian putih bersinar. Sang murid bertanya, "Siapakah engkau, wahai Tuan?" Pria itu menjawab, "Aku adalah Muhammad Rasulullah, dan ini adalah sahabatku, Abu Hurairah, yang telah menjaga sabdaku selama hidupnya." Ketika sang murid terbangun, ia menangis. Sejak saat itu ia mengabdikan hidupnya untuk mempelajari hadits. Hingga hari ini, kita masih membaca, menghafal, dan mengamalkan hadits-hadits Abu Hurairah. Misalnya, barang siapa menghilangkan kesulitan dunia dari seorang Muslim, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya di akhirat. HR, Muslim, dari Abu Hurairah. Atau, janganlah saling membenci, saling memutuskan, dan saling memunggungi. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. HR, Bukhari dan Muslim, atau hadits agung ini. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa menghafalnya, maka ia masuk surga. HR, Bukhari, Muslim. Itulah warisan Abu Hurairah, bukan peninggalan dunia, tapi jembatan menuju akhirat. Abu Hurairah mungkin tak memiliki pasukan, istana, atau wilayah kekuasaan. Tapi dia memiliki lebih dari 5.000 hadits yang masih hidup hari ini. Dan Rasulullah bersabda, "Allah memberikan cahaya bagi seseorang yang mendengar sabdaku, lalu menghafalnya dan menyampaikannya kepada orang lain." HR, Tirmidzi, dari Abu Hurairah. Maka siapapun yang hari ini mengajarkan satu hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah, sesungguhnya sedang melanjutkan tugas suci sang sahabat. Waktu boleh berlalu, kerajaan boleh berganti, namun sabda Nabi tetap abadi, karena dijaga oleh hati yang mencintainya. Hati itu bernama Abu Hurairah.